Halo sahabat full tank. Udah tahu dong kenapa kita berganti posisi dan masih dengan baju yang sama. Baju yang sama dengan mobil yang sama. Yes, karena kita sekarang memasuki part 2 di mana kita akan membahas segmen SUV khususnya di harga 450-an yang panasnya wow. Karena di sini nggak hanya ada mobil bensin biasa internal combustion engine, tapi juga ada mobil hybrid dan ada juga mobil listrik loh. Di situ tuh, ini memang segmen yang menurut kita paling meriah karena harganya udah bukan harga awang-awang ya, karena dengan harga 40 juta mungkin cicilan 5-6 juta sebulan, 7 nggak nyampe mungkin. Ya 7, ya. Tapi DP-nya lumayan sih. Ya bisa, maksudnya itu bukan angka yang mustahil, dan ini menunjukkan bahwa hybrid dan electric vehicle juga sudah masuk ke ranah yang tidak lagi menjadi impian awang-awang lah, orang bisa saja beli. Dan kenapa kita bilang panas? Karena di segmen ini, segmennya tuh sebenarnya nggak terlalu besar, Fis, cuma 60.000, nggak nyampe 60.000 setahun. Oh ya? Kemarin. Iya, cuma 5,94% data Gekindo. Oke, ya. Tapi pemainnya coba, ini orang nyebutnya sebagai red ocean karena udah penuh banget. Kita lihat aja nih, selain Honda HR-V yang lagi kita bawa sekarang, ada Toyota Yaris Cross yang meluncur Juli tahun lalu, Hyundai Creta, Kia Seltos, Chery Omoda, ada lagi, sama Wuling Almas Hybrid. Ini yang harganya sama, itu harganya di sekitar 420-450 juta. Mau naik lagi dikit, ada VW T-Roc, sorry. Bayangin, mobilnya bagus-bagus. Jadi kita mau sharing dikit nih, plus minus mobil-mobil di 450 juta. Ya tentu nggak semuanya, kita hanya ambil beberapa yang highlightnya cukup unik, kita cari perwakilan. Jadi di sini kita mau discuss pilih mana nih antara Honda HR-V varian SE, sorry. Ini yang sekarang kita lagi bawa nih. HR-V SE CVT, Yaris Cross HV CVT, Chery Omoda 5 GT front wheel drive, Wuling Almas Hybrid, atau ada yang baru nih, MG4 EV. Aduh, itu sih mau mobil listrik. Tapi itu sih gue agak bayang aja, Face, lo yang orang yang udah beli dia CBU-nya launching CBU 649 juta. Oke. Dalam waktu berapa bulan, hanya 5 bulan. Oke. Keluar versi CKD harga 433 juta. Nah, ya menangis lah tuh yang beli. Dan kebetulan gue sempat nyobain yang versi CBU-nya. Gimana tuh? Ya asli oke banget. Yang bikin unik ya, soal merek. Ya MG biar gimana kan, meskipun sekarang mereknya GM SAIC, itu brand Inggris. Yes. Pasti kebayang lah, MG Metro Group B. Apalagi di Goodwood kemarin dia bikin EV Special Edition, MG4 EV, lupa namanya, itu pokoknya ada atribut sebagai MG Metro Group B. Dan sekali lagi sorry, di Eropa dipuji banget ya. Oh ya? Car of the Year loh, 2023. Di Inggris ya? Di Inggris dipuji-puji abis, dibilang the best cheap EV. Bayangin cheap ya versi mereka bilang. Ya agak-agak ini sih cheap, cuma best sih, tapi cheap. Tapi terus satu lagi bagus, velg belakang. Itu drivingnya enak. Dan dari berdasarkan kita pantauan kita dari spek, active safety-nya paling advance dia. Paling canggih. Ada autonomous braking. Jadi bisa ngerem kapan saja. Jadi dia akan secara otomatis mengerem kalau dia mendeteksi ada bahaya, sekaligus memberikan peringatan kepada belakangnya, namanya rear collision warning. Rear cross traffic alert ya. Jadi ketika dia ngerem mendadak, dia akan hazard sendiri. Berarti bisa dibilang sistem safety aktifnya ini udah lengkap dong. Lengkap banget. Tapi memang jujur ya, buat Indonesia sepertinya drivernya perlu menyesuaikan habit kita, karena seringkali dia mengerem mendadak untuk kondisi-kondisi yang kalau kita orang Indonesia tuh belum ngerem. Jadi hati-hati tabrak belakang. Itu yang gue cukup takutin si MG4 EV. Tapi di luar itu, wah luar biasa deh. Meskipun ya ada concern ya,
merek baru. Elektroniknya tahan lama apa enggak? Oke, termasuk juga untuk terutama ini listrik, kemampuan dia life cycle baterainya berapa lama kayak gitulah ya. Karena, seperti dia belum kasih warranty seumur hidup. Baru Wuling sama Meta yang ngasih warranty seumur hidup. Karena kita udah bahas nih di episode sebelumnya, baterai itu merupakan concern orang terhadap mobil listrik. Ya. Karena ada omongan dari seorang teman, dia pakai mobil listrik itu baru berapa bulan baterai udah tinggal 90%, udah habis 100, udah discharge jadi 90%. Mau nggak mau, kalaupun udah rusak itu harus benerinnya banyak di situ. Oke, tadi soal EV. Nah, gimana dengan yang lain? Nah, kemarin masih ingat nggak, kita beberapa minggu lalu kita pernah nyobain Chery Omoda. Nah, pengalaman lu gimana? Kalau gue Omoda desainnya gue suka. Itu sama SRV menurut gue desainnya advance-nya mirip-mirip SRV, dan dia safety aktifnya juga oke. Ya, gue membawa Chery Omoda itu bantingannya sih gue kaget. Ini kayak bukan mobil Cina. Ini udah tuningan bantingannya a bit arahnya tuh stiffness gaya Eropa banget, tapi ya nggak 100% Eropa gitu. Dan dia cukup laris karena di segmen ini dia nomor 5. Betul, paling laris. Itu makanya masih oke, interesting lah ini mobil. Sama ini SRV 11-12. Tapi karena HRV ini nggak turbo dan juga secara mesinnya juga emang mesinnya VTEC yang kita semua sudah tahu style performance-nya kayak gimana, gue lebih condong ini somehow. Powernya lebih enak, bawahnya nggak lebih pusing, antara pedal sama rem lebih komunikatif, lebih enak. Ya, emang suka nggak suka ini emang benchmarknya sih. Kalau gue tarik sama Yaris Cross. Kenapa itu? Hybrid. Oke. Hybrid. Tampang konservatif lah ya Yaris Cross itu. Gue kebetulan tahun lalu tuh gue sempat ikut acara media test drive Toyota si Yaris Cross ya. Itu ya karena hybrid, ya kalau lagi turunan atau apa sama bensinnya irit banget sih bensinnya. Tapi dalamnya agak sempit, rasa so-so. Tapi yang menarik adalah hybrid. Dia range elektriknya berapa kilo dan itu hybrid. Karena gue selalu berpendapat ya kalau kita bicara ramah hijau, hybrid itu lebih make sense buat Indonesia. Gue merasa ini keniscayaan yang akan tidak lama lagi akan semua orang mungkin akan pakai. Karena ingat, sekarang hybrid termurah kan meskipun baru mild hybrid XL7 R3. 1 Februari ini Expander Cross dan Expander di Thailand hybrid meluncur. Tuh, jadi satu lagi yang tadi kita juga dibahas, Wuling Almas hybrid. Kalau Wuling Almas ini dia keunggulannya ya secara ukuran dia sebenarnya bukan G segmen, dia lebih ke C. Karena lebih gede. Iya, karena dia gede. Tapi harganya harga B segmen. Itu memang itu yang menjadi selling point Wuling selamanya selalu begitu. Dia menjual mobil dengan harga selalu lebih murah setingkat di bawah kelas mobilnya. Feature, safety, lebih trust mana lah. Kita udah sempat ada yang si Chery Omoda. Ini ada HRV dengan Honda Sensing, terus juga ada Toyota Safety Sense. MG nggak tahu disebutnya apa ya? Dia nyebutnya sebagai Advanced Driver Assistant ADAS doang. Oh, ADAS doang ya. Kalau bicara safety-nya yang paling canggih lengkap, pasti Cina-Cina itu canggih banget. Oke. Permasalahannya apakah sesuai dengan Indonesia atau belum? Kalau tadi kita bicara mobil di sini, kalau menurut kita versi gua dulu nih ya. Menurut gue paling oke MG4 EV. Tapi kalau gue mau beli yang mana, gue akan beli Yaris Cross karena hybrid. SRV menurut gue keren banget. Kalau ada hybrid mungkin
gue kan beda SUV hybrid. Karena mobil hybrid ya sepertinya di tahun 2024 sepertinya punya mobil hybrid menjadi sesuatu yang nice aja gitu. Oke. Kita jadi merasa lebih bangga berkontribusi sama lingkungan. Kalau gue akan melihatnya mana yang diinginkan dan mana yang dibutuhkan. Gila, filosofis banget. Kalau yang diinginkan gue somehow sebenarnya nggak ada di list itu, tapi ada T-Cross. Karena iya, banyak. nomornya agak banyak, tapi secara fitur dia udah kayak Tiguan Allspace tapi versi lebih compact gitu. Dan opsi keduanya itu adalah Chery Omoda, kemungkinan ya, karena dia performance powernya kalau apa yang dibutuhkan this one. This HRV. Bukan karena kita lagi naik mobil ini kan? Bukan. Satu, ini mobil banyak yang suka, banyak yang beli. Best seller loh. Iya, spare part gampang. Ya. Yang kedua, kalaupun just in case mau jual, orang banyak yang beli. Yap. Dan yang ketiga, karena ini mobil bisa dibilang semua karakter cocok, dalam artian mau yang makainya gue cowok, misalnya gue punya keluarga, adik, atau yang misalnya saudara yang masih kuliahan, atau gue misalnya punya istri gitu, pakai begini masih enak. Makanya ini mobil HR-V itu bisa dibilang lebih versatile. Oke. Terutama untuk kebutuhan di Jakarta. Ya, sekian dulu. Iya. Jadi kalau teman-teman ada yang punya apa, bisa di komen setuju apa tidak. Setuju atau tidak, atau ada rekomendasi mobil di harga 450 jutaan yang SUV ya, yang kita luput dari pengamatan kita. dan menurut kalian nggak, pendapat kita berdua salah. Oke, silakan langsung tulis di komen. Iya, oke. Akhir kata, Sampai jumpa. Thank you yang sudah nonton. Gua Hafiz. gue Adit. Sampai jumpa Sobat Full Tank. Jumpa.